Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, anak-anak sekalian. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kali ini untuk belajar di mata pelajaran sosiologi. Adapun dalam mata pelajaran sosiologi ini kita akan belajar tentang gerak kebudayaan, perubahan sosial, dan modernisasi. Baik, sebelum memulai pelajaran, mungkin untuk ketua kelas, Ahmad Juni Saryandi bisa memimpin membaca doa. Baik Pak, demi kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, mari kita memulai dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai Pak. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik, kita mulai ya anak-anak. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai gerak kebudayaan, perubahan sosial, dan modernisasi. Nah, di dalam gerak kebudayaan ada 6 poin. Yang pertama itu ada proses belajar kebudayaan sendiri. Yang kedua, proses evaluasi sosial. Yang ketiga, ada proses difusi. Dan yang keempat, ada akulturasi. Yang kelima, ada asimilasi. Dan yang keenam, ada inovasi. Baik, untuk selanjutnya di bagian proses belajar kebudayaan sendiri, ada poin yang pertama ada poin internalisasi. Yang dimana proses internalisasi ini yaitu proses yang berlangsung sepanjang hidup individu sejak ia lahir sampai akhir hayatnya. Yang kedua ada mengolah perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang membentuk kepribadian. Selanjutnya ada proses sosialisasi. Nah, dalam proses sosialisasi yaitu proses yang dicerna oleh individu sejak lahir yang membentuk pola-pola tindakan sehingga menjadi bagian dari kepribadiannya. Selanjutnya ada proses ini ditentukan oleh susunan kebudayaan dan lingkungan sosial yang bersangkutan. Selanjutnya ada proses enkulturasi atau pembudayaan, di mana dalam proses ini ada proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap terhadap adanya sistem norma serta seluruh aturan yang ada dalam kebudayaan. Selanjutnya ada dimulai sejak awal lingkungan yang semakin lama meluas. Dan terakhir ada mulai meniru kemudian menjadi pola tindakan yang mantap dan norma yang mengatur dibudayakan. Selanjutnya dalam proses internalisasi, sosialisasi atau enkulturasi ada individu yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan antara kepribadiannya dengan lingkungan sosialnya. Individu tersebut disebut dengan deviance, di mana seringkali berusaha menghindari norma-norma dan aturan, serta seringkali berkonflik dengan orang lain. Deviance ada dua macam. Yang pertama yaitu positif, yaitu memberi perubahan dan pembaruan adat. Dan yang kedua ada negatif, yaitu penyakit jiwa, bunuh diri, vandalisme, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada proses evolusi sosial. Nah, dalam evolusi, apa itu evolusi? Yaitu perubahan yang dialami suatu masyarakat dari tingkat sederhana menuju ke lebih kompleks. Ya, dalam lebih kompleks ini dalam kurun waktu lama dan bertahap. Selanjutnya ada dalam proses perkembangannya, unsur-unsur kebudayaan suatu masyarakat itu juga ikut berubah yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Selanjutnya, umumnya menunjukkan pada kemajuan dari masyarakat manusia ke dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan melampaui bentuk-bentuk yang lebih terbelakang. Nah, selanjutnya ada proses difusi. Apa itu proses difusi? Difusi yaitu bentuk penyebaran atau bergeraknya unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya ada proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan biasanya dibawa oleh sekelompok manusia dari suatu kebudayaan yang melakukan migrasi ke suatu tempat. Selanjutnya ada bentuk penyebaran kebudayaan. Bentuk penyebaran kebudayaan itu dapat terjadi dengan berbagai cara. Yang pertama
adanya individu-individu tertentu yang membawa unsur-unsur kebudayaannya ke tempat jauh. Contohnya seperti pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Aceh, dan juga perang penjajahan dan juga yang lain-lainnya. Yang kedua, ada penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang dilakukan oleh individu-individu dalam suatu kelompok dengan adanya pertemuan antara individu-individu kelompok lain. Contohnya, saling mempelajari dan saling memahami antara budaya mereka masing-masing. Selanjutnya juga ada cara lainnya adalah adanya bentuk hubungan perdagangan di mana para pedagang masuk ke suatu wilayah dan unsur-unsur budaya pedagang tersebut masuk ke dalam kebudayaan penerima tanpa disengaja. Selanjutnya ada akulturasi. Nah, akulturasi ini yaitu proses sosial yang timbul di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu yang mereka miliki dihadapkan dengan unsur-unsur dari satu atau lebih kebudayaan asing. Nah, kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima atau diresap dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan asli dari kelompok itu sendiri. Contohnya kayak budaya perekonomian Indonesia yang mengalami percampuran dengan budaya perekonomian barat atau ekonomi kerakyatan dan ekonomi liberal. Ada 5 masalah dalam akulturasi. Yang pertama, masalah tentang metode untuk observasi, mencatat, dan melukiskan proses akulturasi dalam masyarakat. Yang kedua ya, masalah tentang unsur kebudayaan asing yang mudah dan yang sulit diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, ada masalah tentang unsur kebudayaan yang mudah dan yang sulit diganti oleh kebudayaan asing. Keempat, ada masalah mengenai jenis individu yang mudah beradaptasi dan yang sulit beradaptasi dengan kebudayaan asing. 5, masalah ketegangan serta krisis sosial yang muncul akibat akulturasi. Selanjutnya ada unsur budaya yang mudah diterima, yaitu unsur kebudayaan yang bersifat kebendaan. Contohnya misalnya peralatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan juga traktor untuk masyarakat tani. Kedua, ada unsur kebudayaan yang membawa manfaat besar seperti internet. Selanjutnya ada unsur budaya yang sulit diterima, yaitu unsur yang menyangkut kepercayaan dan idealisme individu. Contohnya seperti kepercayaan, ideologi, falsafah hidup, dan lain-lain. Nah, adapun dampak dari akulturasi budaya yaitu pertama, kultur shock bagi yang sulit menerima, dan juga globalisasi sebagai bentuk adaptasi. Kita beralih ke asimilasi. Apa itu asimilasi? Yaitu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan campuran. Biasanya golongan mayoritas mengubah sifat khas golongan minoritas dari unsur-unsur kebudayaan dan menyesuaikannya dengan kebudayaan golongan mayoritas secara sedemikian rupa, sehingga lambat laun golongan minoritas kehilangan kebudayaannya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Apa penyebab asimilasi? Yang pertama adalah kelompok manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda menuju masing-masing memiliki kebudayaan. Yang kedua, kelompok manusia bergaul intensif dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga, ada budaya antar kelompok merubah watak khasnya dan unsur kebudayaannya saling berubah, memunculkan watak kebudayaan baru. Adapun faktor penghambat dari asimilasi, yang pertama kurang pengetahuan terhadap unsur kebudayaan yang dihadapi, yang kedua takut terhadap kebudayaan yang dihadapi, yang ketiga perasaan ego dan superioritas pada individu dari kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Adapun faktor penariknya yaitu yang pertama toleransi, yaitu saling menerima dan memberi dalam struktur himpunan masyarakat. Yang kedua kemanfaatan timbal balik, yang ketiga simpati, yaitu saling menghargai dan memperlakukan pihak lain secara baik, dan empat perkawinan. Selanjutnya ada inovasi. Apa itu inovasi? Yaitu proses pembawaan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru. Selanjutnya ada menghasilkan sistem produksi dari produk baru. Selanjutnya ada inovasi menuju pembaruan unsur teknologi dan ekonomi dari kebudayaan. Bagaimana proses inovasi? Yang pertama ada discovery, yaitu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik suatu alat atau gagasan dari seseorang atau sejumlah individu. Yang kedua ada invention, yaitu penemuan baru yang telah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat.
Adapun faktor pendorong dari inovasi yaitu pertama kesadaran dan akan kekurangan dalam budaya, dua mutu keahlian dalam satu budaya, tiga sistem perangsang bagi kegunaan mencipta atau saat krisis orang cenderung mencari hal baru karena tidak puas dengan keadaan. Nah, selanjutnya ada inovasi dan evolusi. Inovasi dan evolusi sama-sama merupakan gerak perubahan yang tidak mendadak atau tidak ada menjadi ada yang sederhana menjadi kompleks. Adapun perbedaannya itu inovasi individu cenderung lebih aktif menuju proses perubahan budaya lebih cepat, sedangkan evolusi yaitu individu cenderung lebih pasif. Nah, masuk ke perubahan sosial dan modernisasi. Dalam perubahan sosial dan modernisasi, manusia adalah makhluk dinamis yang setiap saat selalu mengalami perubahan. Perubahan sosial berupa yang pertama nilai sosial, pola perilaku, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan, dan kewenangan, interaksi sosial, dan lain-lain. Selanjutnya ada perubahan itu ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung sistem lapisan masyarakatnya. Yaitu contohnya lapisan sosial tertutup menuju perubahan cenderung yang lambat. Lapisan sosial terbuka menuju perubahan cenderung cepat. Beberapa definisi perubahan sosial. Menurut Masionis ya, menurut Masionis yaitu transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola berpikir dan dalam berperilaku pada waktu tertentu. Menurut Parcel, modifikasi atau transformasi dalam perorganisasian masyarakat. Menurut Tetzer, perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Dan menurut Farley, perubahan pola perilaku hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Perubahan sosial dan modernisasi. Secara umum, perubahan sosial yang dialami manusia saat ini disebut era modernisasi, yaitu proses modernisasi yaitu transformasi total kondisi tradisional ke arah ekonomis dan politis menuju proses ruang dan waktu, lalu menuju melalui teknologi. Adapun syarat modernisasi adalah cara berpikir yang alamiah, sistem analisa data atau fakta yang metodik, sistem administrasi yang efisien, sentralisasi wewenang perencanaan sosial, ada iklim yang mendukung perubahan baru, disiplin yang tinggi pada waktu dan aturan main, inovasi dan modifikasi dalam segala bidang secara berantai. Selanjutnya ada perubahan sosial dan modernisasi, yaitu modernisasi perubahan sosial yang terarah dan terencana. Meliputi segala aspek kehidupan seperti konflik sosial, organisasi, problema sosial, transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada modernisasi bukan westernisasi atau reformasi, yaitu modernisasi bersifat preventif, modernisasi bersifat konstruktif, modernisasi harus dapat memproyeksikan hal yang mungkin timbul, modernisasi bersifat selektif terhadap aspirasi, pembaruan, dan perilaku menyimpang. Selanjutnya ada proses perubahan sosial, yaitu penyesuaian terhadap perubahan. Pertama, masyarakat menghendaki keseimbangan sosial. Setiap ada dinamika sosial, gangguan keseimbangan, maka dilakukan perubahan lembaga atau individu atau conformity. Saluran perubahan sosial, saluran proses perubahan ialah bidang pemerintah, ekonomi, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Saluran yang efektif tergantung pada lembaga yang dominan dan dijunjung masyarakat. Selanjutnya ada disorganisasi, yaitu disintegrasi dan reorganisasi. Selanjutnya ada jika nilai budaya pudar menuju timbul persoalan sosial. Selanjutnya reorganisasi menuju pembentukan norma dan nilai baru dalam penyesuaian diri dalam masyarakat. Adapun bentuk perubahan sosial yang pertama, perubahan yang terjadi secara cepat dan lambat. Perubahan secara lambat yaitu evolusi, perubahan yang bertahap tanpa direncanakan dan tidak perlu sejalan dengan peristiwa yang ada. Yang kedua, perubahan secara cepat atau revolusi, perubahan yang direncanakan atas dasar keinginan bersama. Selanjutnya, syarat-syarat revolusi. Yang pertama, harus ada keinginan bersama untuk melakukan revolusi. Dua, harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan. Yang ketiga, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin tersebut. Yang empat, harus ada momentum yang tepat. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Misalnya, perubahan mode pakaian yang hanya disarankan oleh si pemakai itu bukan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya ada perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Misalnya perubahan sistem agraris menuju sistem industrialisasi, masyarakat tani semakin susah mendapatkan tanah karena dikuasai oleh pemodal untuk industri.
Baik, selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya. Faktor penyebab perubahan sosial. Faktor internal, ada perubahan yang datang dari masyarakat itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu perubahan yang datang dari alam sekitarnya yang dikarenakan oleh bencana alam. Misal masyarakat Porong Sidoarjo karena lumpur mereka pindah, ada yang ke kota menjadi buruh perusahaan, pedagang dan ke desa menjadi buruh tani, nelayan, peternak dan lain-lain. Kedua ada peperangan seperti Jepang dengan Indonesia yang berperang merubah struktur pemerintahan Jepang menjadi struktur pemerintahan yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain menuju budaya barat mempengaruhi budaya Indonesia. Oke, baik anak-anak sekalian, itu tadi materi dari Bapak dari mata pelajaran sosiologi hari ini tentang gerak kebudayaan dan perubahan sosial dan modernisasi. Apakah anak-anak sudah mengerti dari apa yang saya Sudah, Pak. jelaskan? Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi jika anak-anak sekalian sudah mengerti, saya harap bisa mempelajari PPT ini yang saya sudah buat. Saya nanti akan kirim PPT-nya ke ketua kelas ya, Ahmad Yunus Ariandi saya akan kirim karena Ya, baik, Pak. mumpung ini adalah pembelajaran online karena adanya COVID, jadi ini PPT ini akan menjadi bahan kalian ya, bahan kalian untuk mempelajarinya. Saya juga sudah jelaskan tadi. Jadi untuk tugas kalian minggu depan saya bagikan PPT ini ke ketua kelas dan ketua kelas bagikan ke temannya. Jadi saya beri tugas untuk meresume materi hari ini ya, meresume materi hari ini sesuai dengan apa yang kalian pahami. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Pak. Baik. Jika sudah mengerti, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Jadi untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Saya serahkan ke ketua kelas. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak, dan ilmunya. Untuk menutup kelas ini, mari kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita Amin. dalam keadaan sehat walafiat, Pak. Terima kasih atas pembelajarannya, Pak. Baik, sama-sama. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Selesai mau kucu? Yoi. Ah.